Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Pada momen ini saya akan menyampaikan satu permenungan dengan judul 10 kewajiban hidup orang beriman. Kutipan refleksi ialah Matius 5 ayat 20 yang berbunyi, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Gereja. Apa itu gereja? Arti gereja ialah persekutuan orang-orang beriman. Dalam persekutuan itu, mereka beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, bernyanyi. Karena itu, apakah kewajiban orang beriman? Yang pertama ialah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai umat beriman Kristiani. Ada 5 perintah gereja. Yang pertama adalah rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang kelima, menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Inilah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua ialah belalah agamamu, namun bukan terutama lewat pengetahuan, debat, atau adu argumentasi, tetapi terutama lewat kesaksian iman kemanapun kamu pergi dan berada. Membela agama juga bukan dengan adu fisik atau kekerasan, tetapi dengan perbuatan baik berdasarkan cinta kasih. Karena itu, tunjukkanlah dirimu sebagai orang Kristiani lewat simbol-simbol yang berkaitan dengan itu. Yang ketiga, janganlah berperan sebagai penonton, tetapi aktif dan berpartisipasi kalau ada kegiatan rohani. Berilah dirimu sesuai dengan kemampuanmu dengan tulus ikhlas. Partisipasi yang sangat kecil berangkat dari ketulusan hati sangat berharga, dan itu sangat dibutuhkan untuk membangun gereja. Dan kalau ada kegiatan sosial di tingkatan lingkungan masyarakat, sebagai orang Kristiani kita harus ikut berpartisipasi. Sebab salah satu misi kita adalah ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, salah satu misi gereja ialah memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Karena itu, wujudkanlah dan mulailah dalam gerejamu masing-masing. Kalau di gerejamu pun damai itu tidak tercipta, keadilan tidak terjamin, mustahil kamu mampu membangun dunia yang lebih luas dengan damai. Yang kelima, hendaknya kita mampu menciptakan rasa damai itu di dalam gereja, bukan sebaliknya memperkeruh suasana dan membangun image negatif terhadap gereja. Kita harus menjadi oase
menjadi sesama. Kita menjadi berkat dan saluran rahmat bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang berbeda dengan kita. Yang keenam, gereja siap dan terbuka menerima kritik. Namun berilah kritik yang membangun demi kebaikan bersama. Dengan mengkritik gereja, tentu juga kita mengkritik diri sendiri. Maka juga memperbaiki gereja juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Membangun diri sendiri tentu juga membangun gereja. Memperbaiki diri sendiri tentu juga memperbaiki gereja. Yang ketujuh, sebagaimana Yesus merangkul para pendosa, hendaknya kita pun umat Kristiani jangan mengabaikan orang yang tidak pergi gereja. Jangan mengucilkan, jangan menjauhkan mereka, tetapi merangkul mereka supaya mereka terbuka kembali ke pangkuan gereja yang kudus. Dalam ajaran kekristenan tidak ada hasutan untuk membenci atau memprovokasi ke arah yang lebih negatif, tetapi lebih pada merangkul dan mengasihi. Yang kedelapan, cintailah doa, karena doa juga merupakan kekuatan untuk membangun persekutuan dalam gereja. Yang kesembilan, mencintai gereja berarti juga kita harus mencintai umat Allah. Karena walaupun umat itu berbeda, namun mereka adalah bagian dari gereja. Dan yang 10, terakhir, hargailah pemimpin gereja dan dukunglah mereka. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, 10 kewajiban kita sebagai umat beragama dan umat beriman Kristiani. Mari kita melaksanakan dengan bekerja sama, dan dengan bantuan Roh Kudus kita akan mampu mewujudkan ini dengan perkataan dan perbuatan. Tuhan memberkati.